Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Rendah Hati, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 11 ayat 25 dan 26. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Ya, Allah Bapa hadir secara nyata bagi umat manusia melalui teladan hidup Yesus memikul salib untuk menebus dosa umat manusia. Kita mungkin spontan bertanya, Bapak mana yang begitu tega mengorbankan anaknya sendiri, meski itu atas nama kebaikan seluruh ciptaan Bapa? Bukankah perilaku Bapa itu sangat egois, hanya mementingkan dirinya sendiri? Bagaimana perasaan sang anak mengetahui bapaknya rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan semua ciptaannya? Bukankah anak akan merasa sangat tidak dicintai oleh bapaknya? Saudara-saudari terkasih, firman hari ini menegaskan bahwa Allah Bapa telah menyerahkan segalanya kepada Tuhan Yesus. Tidak seorang pun mengenal Tuhan Yesus selain Allah Bapa. Demikian juga sebaliknya. Tidak seorang pun mengenal Allah Bapa selain Tuhan Yesus. Dan orang yang diperkenankan oleh Tuhan Yesus untuk mengenal. Pikiran-pikiran bernada protes terhadap kejadian Yesus wafat disalibkan demi keselamatan umat manusia menunjukkan bahwa protes keras pikiran tersebut berasal dari keangkuhan manusia. Tanpa sadar, manusia merasa lebih tahu dan lebih benar menilai daripada Sang Maha Pencipta kejadian. Bukan menaruh hormat dan mensyukuri kebijakan Allah Bapa. Pikiran manusia malahan marah dan memprotes kejadian penuh rahmat baginya itu. Apa yang membuat hati manusia begitu angkuh dan berpikir sok tahu kebenaran melebihi Allah Bapa? Saudara-saudari terkasih, Yesus berfirman, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu."
Firman ini menegaskan kepada kita bahwa Bapa berkenan dirinya dikenal oleh orang kecil dan sebaliknya, menyembunyikan dirinya untuk dikenal oleh kaum bijak pandai. Cendekiawan mengandalkan kekuatan pikirannya untuk menjawab kebutuhan dan mengatasi permasalahan. Pikiran bekerja saat otak menerima sinyal adanya kebutuhan yang perlu dijawab dan masalah yang perlu diatasi. Sinyal yang dikirimkan ke otak berupa persepsi manusia tentang adanya kesenjangan antara kenyataan yang ada di hadapan dengan harapan dan kumpulan pengetahuannya. Kumpulan pengetahuan manusia terbatas. Harapannya berasal dari kebutuhan dan keinginan sendiri, dan dengan begitu persepsi manusia juga sangat terbatas. Meskipun demikian, manusia tidak menyadari keterbatasannya itu, malahan sangat yakin dengan persepsinya sendiri hanya dalam rangka memenuhi kepentingannya. Saudara-saudari terkasih, keyakinan bertindak mengikuti pikiran dan keinginan sendiri itu menunjukkan reaksi penolakannya akan kenyataan yang berbeda dengan kepentingan atau penolakan untuk memikul salib setiap waktu. Dengan kata lain, tanpa sadar, orang bijak dan pandai yang dipuja masyarakat karena kehebatannya sendiri itu sesungguhnya tanpa sadar adalah pribadi yang enggan dan tidak memikul salib kenyataan harian. Sebagai ilustrasi, mari kita simak kisah berikut. Adalah dua orang penulis yang bepergian bersama. Yang satu membawa laptop dan yang lain bermaksud mengetik melalui Google Doc di smartphone-nya. Namun saat hendak menulis, yang berminat mengetik di HP melihat temannya sedang tidak memakai laptop. Ia pun bertanya, apakah laptopnya bisa ia pinjam? Karena rasanya lebih nyaman mengetik di laptop daripada di HP. Temannya mengizinkan dan berkata ia akan pakai setelah temannya itu selesai saja. Penulis yang membawa laptop didorong oleh keinginan memberi untuk memenuhi kepentingan sesama. Sementara temannya yang meminjam didorong oleh keinginan mengambil untuk kepentingan sendiri. Maukah saya tulus memberikan diri dan rendah hati memikul salib setiap hari? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami sadar masih takut derita memikul salib dan mencari alasan untuk membenarkan diri saat berupaya menghilangkan salib hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau menjamin keselamatan sejati setelah usai kami memikul salib. Curahkanlah rahmat kekuatan hati untuk berpusat pada kehendak-Mu dan mengikutinya. Amin.